Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana tubuh kita dapat energi untuk bergerak, berpikir, bernapas, dan melakukan aktivitas? Setiap detik, miliaran proses terjadi di dalam tubuhmu. Tapi ada satu bagian penting loh di balik itu semua, yaitu mitokondria. Yuk kita simak video selanjutnya. Mitokondria merupakan organel sel yang memiliki peran penting dalam aktivitas sel. Mitokondria memiliki panjang sekitar 1-2 mikrometer dengan diameter hanya 0,1-0,5 mikrometer. Mitokondria punya dua lapis membran yang terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di membran dalam ada krista dan matriks. Krista adalah lipatan-lipatan ke arah dalam yang membuat permukaan membran dalam lebih luas, sedangkan matriks berisi cairan yang mengandung DNA. Mitokondria. Matriks ini memiliki DNA dan ribosomnya sendiri, sehingga mitokondria dapat memproduksi enzim sendiri untuk respirasi seluler membran luar. Mitokondria banyak mengandung protein dan lipid. Fungsi mitokondria sangat penting, yaitu sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul membawa energi siap pakai. Mitokondria rata-rata menyebar di sitoplasma. Mitokondria banyak ditemukan pada sel-sel yang membutuhkan banyak ATP untuk bekerja, contohnya sel otot. Mitokondria ternyata punya cerita masa lalu yang menarik. Menurut teori endosimbiosis miliaran tahun lalu, mitokondria berasal dari bakteri purba yang hidup di dalam sel lain. Karena saling menguntungkan, mereka terus hidup bersama dan akhirnya menjadi bagian dari sel eukariotik seperti sekarang. Inilah kenapa mitokondria punya DNA sendiri, berbeda dari inti sel. Tahukah kamu, DNA mitokondria hanya diwariskan dari ibu. Jadi, jejak mitokondria kita berasal dari garis ibu kita. Selain itu, satu sel otot bisa memiliki lebih 100.000 mitokondria untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dan satu fakta keren lagi, mitokondria juga terlibat dalam kematian sel terprogram alias apoptosis. Jadi, mereka tidak hanya memberikan kehidupan, tapi juga mengatur kapan sel harus mati.
Karena pentingnya ATP, sel-sel yang membutuhkan banyak energi memiliki jumlah mitokondria yang sangat tinggi. Misalnya sel otot, terutama pada atlet, bisa punya ribuan mitokondria. Otak yang hanya 2% dari berat tubuh menggunakan sekitar 20% energi tubuh. Karena itu, neuron di otak dipenuhi mitokondria. Jantung, hati, ginjal, dan sistem pencernaan juga sangat bergantung pada mitokondria untuk berfungsi dengan baik. Bagaimana ya kalau mitokondria kita rusak? Kalau mitokondria rusak, tubuh kita bisa mengalami banyak masalah. Gangguan mitokondria bisa menyebabkan kelelahan kronis, gangguan metabolisme, bahkan penyakit serius seperti paroxysmal, Alzheimer, dan penyakit jantung. Karena itu, mari kita menjaga kesehatan mitokondria sama pentingnya dengan menjaga organ tubuh lainnya. Bagaimana ya cara menjaga mitokondria agar tetap sehat? Ada 3 cara utama loh, yaitu yang pertama ada olahraga teratur dapat meningkatkan jumlah dan kekuatan mitokondria. Yang kedua ada makan makanan yang bergizi seperti sayuran hijau, lemak sehat, dan antioksidan untuk membantu melindunginya. Yang terakhir yaitu tidur cukup juga penting, karena saat tidur mitokondria akan memperbaiki dirinya.